Assalamualaikum, saya Munir Fuadi. Sekarang kali ini kita akan berdiskusi salah satu persoalan penting dalam Islam, yaitu berkenaan dengan etika bisnis dalam Islam. Etika bisnis dalam Islam itu mengambil peran yang sangat penting. Bisnis harus etis, harus bermoral. Kira-kira pesannya begitu. Jadi dalam bisnis menurut Islam ada unsur pertimbangan moral di situ. Moral harus dipertimbangkan sehingga seluruh bisnis nanti akan dijiwai oleh hal-hal yang berkenaan dengan etika atau moral. Tentu Islam yang menginginkan adanya moral dalam bisnis itu, sehingga bisnis dalam Islam memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, jujur, kejujuran. Ya, bisnis harus jujur, tidak boleh neko-neko. Nah, bahasa populernya begitu. Kemudian harus otentik, asli. Jual barang asli. Barang palsu, KW, nggak boleh dijual, nggak boleh. Kalaupun dijual, dibilang ini barang KW. KW berapa? KW 1, KW 2, KW 3, entah KW berapa lagi. Yang penting ada keterbukaan bahwa barang itu KW. Kemudian karakteristik yang lain, adanya tanggung jawab yang besar dari si pelaku bisnis. Kalau dia jual, dia harus bertanggung jawab terhadap barang yang dijual. Yang dalam bahasa lain disebut dia harus menggaransi barangnya itu. Ya, garansi yang wajar. Ya, garansi yang wajar. Ya, yang wajar sesuai dengan praktek. Garansi cuma 2 hari itu bukan garansi. Itu nggak memadai, tidak memadai sebagai garansi. Transparan. Bisnis harus transparan menurut Islam. Jadi pesannya adalah jangan beli kucing dalam karung, itu tidak boleh. Beli kucing dalam karung itu tidak terbuka, tidak transparan, itu tidak boleh. Di samping juga melanggar syarat-syarat lain, etika lain dalam Islam, dalam berbisnis, yaitu itu termasuk dalam gharar yang juga dilarang. Beli kucing dalam karung itu gharar, objeknya nggak jelas. Kemudian ada unsur keadilan. Keadilan ini antara lain dipersonifikasi dalam bisnis melalui harga yang layak. Harganya harus layak. Harga terlalu mahal, padahal belinya murah, marginnya terlalu besar, itu tidak adil. Nah, jadi harus adil dan akuntabel. Harus juga akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan secara finansial. Kalau itu artinya Islam melarang bisnis yang tidak adil, bisnis yang tidak beretika, bisnis yang tidak bermoral, itu tidak dibenarkan. Bagaimana contoh-contoh misalnya bisnis yang tidak beretika? Beberapa contoh kita sebut. Di mana
Bisnis tidak beretika kalau mengandung unsur eksploitasi manusia, unsur memperlakukan manusia, buruh misalnya, secara tidak manusiawi. Misalnya waktu kerjanya siang malam nggak henti, gajinya sedikit, ya, tidak ada hari libur, tidak ada cuti. Nah, itu sudah termasuk dalam human exploitation, ya, eksploitasi manusia itu sudah tidak etika, tidak beretika. Bisnis tidak beretika. Contoh lain misalnya melakukan bisnis tapi dengan merusak lingkungan, membawa dampak kepada lingkungan yang jelek, menimbulkan polusi. Nah, itu juga salah satu model bisnis yang tidak beretika. Lain lagi, misalnya dalam melakukan bisnis, dia ada unsur monopoli atau persaingan tak sehat, unfair trade practices, ya, persaingan yang tak sehat atau ada monopoli. Kalau monopoli itu artinya dia cuma sendiri di situ. Untuk bisnis itu dia sendiri. Terus tentu dia katakan, ya apa salahnya saya sendiri, orang lain tidak mau masuk. Kalau orang lain tidak mau masuk. Tapi kalau orang lain masuk tapi dihambat sehingga tinggal sendiri, dengan sendiri monopoli, dia bisa taruh harga seenak-enak dia. Nah, itu monopoli. Itu juga melanggar etika. Di samping melanggar hukum. Atau misalnya bisnis dilakukan dengan cara menipu, memaksa, ya. Jadi penipuan, pemaksaan dalam bisnis itu tidak dibenarkan. Bisnis harus berdasarkan sukarela, volunteer. Atau bisnis tidak beretika lainnya yang dilarang oleh Islam, misalnya memperkerjakan pekerja anak. Anak masih di bawah umur, yang mestinya sekolah malah disuruh kerja. Ya, jadi pekerja anak itu dianggap melanggar etika. Atau misalnya melakukan bisnisnya berbahaya bagi manusia. Misalnya jual alkohol. Alkohol kan berbahaya dan barang terlarang. Itu dijual. Jadi bisnisnya dia memproduksi alkohol atau menjual alkohol atau menjual senjata api. Hal-hal yang begini itu tidak boleh. Menjual barang yang berbahaya bagi umat manusia. Yang lain lagi, untuk bisnis yang tidak beretika menurut Islam, terlalu rakus dalam bisnis. Bisnis itu ambil untung ya, ambil untung yang wajar. Jadi kalau terlalu rakus, misalnya untung diambil terlalu tinggi, modalnya rendah, untung terlalu tinggi, itu kan terlalu rakus. Itu juga tidak dibenarkan. Ambil untung ya, tapi harus yang wajar. Kemudian nanti ngambil untung terlalu banyak tadi disebut dengan markup. Markup itu memang melanggar ketentuan etika dalam bisnis. Atau melakukan bisnis secara tricky. Tricky artinya ini melakukan sedemikian rupa sehingga dia itu melakukan ada hal-hal yang tersembunyi yang dia mau. Melakukan dengan jalan sedemikian rupa, ada tujuan tersembunyi yang orang lain tidak tahu. Itu namanya tricky. Ya, licik. Nah, bahasa Indonesianya licik. Tidak boleh kita licik-licikan dalam berbisnis. Bagaimana contoh? Nah, saya sebutkan satu contoh yang saya pernah lihat. Jadi di suatu jalan-jalan saya di suatu supermarket, saya melihat ada orang jual kacang goreng. Kacang goreng cap apa gitu, merek apa. Terus dibilang di situ, bebas
kolesterol. Kacang goreng itu bebas kolesterol, ditulis di kotaknya. Dan memang kacang goreng itu memang tidak ada kolesterol. Jadi kalau dibilang memang nggak ada kolesterol, dibilang kacang ini bebas kolesterol, itu kan oke-oke saja, tidak menipu. Memang nggak ada kolesterol. Terus trikinya di mana? Trikinya ada kesan nanti, ada kacang goreng yang bebas kolesterol, ada yang berkolesterol. Padahal semua kacang goreng di dunia itu tidak ada kolesterol. Jadi dia bilang, ini kacang goreng nggak ada kolesterol, itu tidak salah. Tapi semuanya juga nggak ada kolesterol. Jadi ini ada tricky. Ini ada licik. Kenapa dia bilang bebas kolesterol? Memang semua juga bebas kolesterol. Ya, jadi hal-hal yang tricky ini tidak dibedakan. Ya. Kalau gitu nggak boleh tricky, nggak boleh macam-macam tadi. Terus yang boleh gimana? Bagaimana wujud daripada bisnis dalam Islam secara etika atau moral? Nah, yang pertama, karakteristik dari bisnis, etika bisnis Islam. Yang pertama, hukum syariah tentang bisnis itu hukum yang sempurna. Dan hukum ini berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diturunkan melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melalui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perfect, sempurna. Kalaupun ada hal-hal yang mungkin kita anggap masih nggak bisa masuk akal kita, karena akal kita yang terbatas. Ini dari Allah, dari Nabi sendiri. Kita ketahui bahwa Nabi Muhammad sendiri itu orang yang terlibat dalam bisnis, pernah terlibat dalam bisnis. Istrinya yang pertama, Khadijah, itu juga business woman. Dia melakukan bisnis, punya harta banyak. Jadi memang soal bisnis dalam hukum Islam itu diatur sangat terperinci dan semuanya perfect. Kemudian bisnis Islam itu ciri lain universal. Universalnya berlaku untuk seluruh dunia, bukan hanya untuk negara Islam saja. Untuk negara lain juga ini diakui, ini prinsip-prinsip bisnis ini itu diakui sebagai prinsip yang benar. Nah, di negara lain pun, yang di negara non-Muslim yang ingin menerapkan hukum bisnis yang benar sesuai moral, lari-larinya juga seperti bisnisnya Islam ini. Jadi universal, berlaku untuk negara manapun, bukan hanya untuk negara-negara yang penduduknya Islam atau penduduk mayoritas Islam. Kemudian hukum bisnisnya Islam, dalam Islam itu fleksibel. Islam menginginkan bisnis yang fleksibel, tidak boleh kaku-kakuan. Tidak boleh berbisnis dapat izinnya saja harus berbagai-bagai meja, puluhan meja, belasan meja untuk dapat izin bisnis. Itu tidak, oleh Islam sendiri nggak diinginkan. Harus fleksibel. Jadi gagasan one stop service, ya, itu sebenarnya gagasan Islam. Nggak perlu harus dibuat prosedur yang nggak karu-karuan. Kemudian dinamis. Nah, bisnis harus dinamis menurut Islam. Ya, ini karakteristik bisnis dalam Islam. Harus dinamis. Ya, dinamis ya mengikuti perkembangan zaman. Kalau sekarang berkembang internet misalnya, dulu nggak ada, sekarang berkembang internet, ya bisnis harus ikuti perkembangan itu, harus pakai internet. Transfer uang pakai internet segala macam. Jadi dia harus dinamis, nggak boleh dibuat kaku. Selanjutnya bisnis itu harus, dalam Islam harus sistematis, harus punya sistem.
teratur, rapi. Kerapihan itu salah satu yang diinginkan oleh bisnis syariah atau bisnis dalam hukum Islam atau bisnis dalam Islam. Kemudian ada yang disebut ta'abbudi. Ta'abbudi itu bisnis haruslah di ketentuan Islam dalam bisnis harus diikuti full, mutlak, perfect, karena hukum Islam atau bisnis dalam Islam itu perfect, karena itu harus diikuti. Tidak perlu dipersoalkan rasional atau tidak. Mungkin kita pikir tidak rasional, tapi pikiran kita nggak nyampe ke situ. Tuhan lebih mengetahui, Allah lebih mengetahui daripada manusia. Kalau sudah disuruh begitu, jalankan. Harus diikuti, ta'abbudi, harus diikuti, rasional atau tidak, masuk akal atau tidak, lain soal. Karena dijamin itu yang benar. Atau ta'akuli. Ta'akuli itu memang rasional. Jadi memang sifat bisnis dalam Islam itu rasional. Kalaupun tidak rasional, ya harus ta'abbudi, diikuti. Karena manusia saja tidak sampai pemikirannya sehingga dianggap tidak rasional. Kemudian bisnis diwujudkan dalam bentuk transaksi. Bagaimana ciri-ciri transaksi dalam Islam? Transaksi bisnis. Yang pertama, transaksi jual beli itu dibenarkan. Ya. Itu ada dalam Al-Quran malahan. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Itu yang memperkenankan transaksi dalam bentuk jual beli. Kemudian transaksi tersebut, transaksi bisnis haruslah dengan persetujuan kedua belah pihak, penjual, pembeli. Ya. Jadi harus dua-duanya setuju. Tidak boleh ada paksaan, tidak boleh ada penipuan, harus dengan persetujuan kedua belah pihak. Kalau dalam Quran ini ada dalam surat An-Nisa ayat 29. Kalau dalam hukum nasional itu ada dalam pasal 1320 KUH Perdata ayat 1-nya yang menyatakan bahwa bisnis harus ada di setiap bisnis, di setiap transaksi harus ada kata sepakat di antara para pihak. Harus agreeable. Ya. Kemudian bisnis tertentu harus disaksikan oleh orang lain. Ini ada dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Ya. Jadi bisnis itu yang penting-penting tentunya harus ada saksi. Makanya ketika buat transaksi kontrak, tulis kontrak, transaksi, ada para pihak tanda tangan, berarti dia setuju, ada saksi di bawahnya. Saksi 1, 2, si A, si B tanda tangan. Itu juga kita praktekkan sekarang. Adanya kesaksian. Dan kemudian ini yang paling khas dalam hukum Islam, dalam bisnis Islam, tidak boleh ada transaksi sewaktu azan dari sholat Jumat. Sudah azan, stop transaksi. Tidak boleh ada apa-apa lagi. Kalau orang jualan, begitu azan, stop jualan. Pergi sholat sana. Jadi stop transaksi sewaktu azan. Nah ini ada dalam Al-Quran juga ya. Bahwa transaksi tidak boleh dilakukan kalau sudah azan, khususnya azan sholat Jumat. Karena itu Islam, kalau kita balik sedikit ke teori untuk
etika bisnis Islam. Islam menganut beberapa prinsip, beberapa paham dalam filsafat bisnis. Yang pertama, paham utility, manfaat. Jadi bisnis itu harus bermanfaat untuk berbisnis dan untuk masyarakat. Harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kepentingan sebanyak-banyaknya rakyat. Nah, itu prinsip utility. Jadi harus punya manfaat. Kemudian dia harus deontologis. Artinya bisnis itu harus ada unsur moral di dalamnya. Nah, ini yang membedakan dia dengan bisnis konvensional biasa. Bisnis konvensional sesuai dengan teori Adam Smith, mereka nggak pikir moral. Bisnis ya bisnis. Moral ya lain lagi. Islam tidak. Islam dengan bijak menentukan bahwa harus ada unsur moral dalam bisnis secara deontologis teori. Kemudian harus mengikuti teori hak. Bisnis harus dapat melindungi hak orang yang berbisnis. Dia punya hak dilindungi. Kalau hak tidak dilindungi, itu bisnis tidak benar. Protection of rights. Kemudian bisnis itu harus bijak. Bisnis itu harus punya nilai kebaikan, nilai keadilan, nilai kebijakan, nilai kerja keras. Nah, itu bisnis harus punya nilai seperti itu, ya, keadilan, kebijakan dan sebagainya. Nggak bisa asal bisnis asal cuma cari untung sudah, nggak begitu. Karena apa? Karena memang moral itu bagian dari bisnis Islam. Tadi saya bilang kalau bisnis konvensional kita ikuti teori liberal maupun yang tidak liberal sampai berlaku sampai saat ini maupun dari Adam Smith, itu tidak pernah ada unsur moral di dalamnya. Bisnis moral dipisah. Jadi bisnis jadinya menurut paham konvensional objektif dan lepas dari nilai apapun. Yang penting mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Kan itu teori bisnis. Hukum bisnisnya begitu, mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Bila perlu melanggar moral, gitu. Tapi dalam Islam tidak begitu. Islam mengatakan bahwa bisnis bukan berarti bebas nilai. Ada nilai etika di dalamnya, ada nilai sosial. Jadi menurut kalau secara konvensional bisnis itu dianggap objektif, bebas nilai, dalam Islam dianggap bisnis itu bukan objektif, tapi bisnis itu normatif. Ada norma-norma yang mengatur dan tidak bebas nilai. Nah, jadi itulah perbedaan dengan bisnis yang biasa. Jadi banyak hal-hal yang harus kita ikuti kalau kita mau berbisnis dengan baik. Dan dijamin kalau kita mengikuti nilai-nilai seperti itu, bisnis kita akan baik ke depan. Tidak ada yang terganggu dengan bisnis kita. Kemudian juga diharapkan dalam berbisnis itu ada yang namanya akhlakul karimah. Akhlakul karimah itu maksudnya sikap kita harus benar. Tingkah laku kita harus bagus. Harus jujur. Harus mengikuti perjanjian yang sudah kita buat. Kontrak sudah dibuat, kita harus ikuti sepenuhnya. Ya.
harus menghargai hak orang lain, termasuk hak mitra bisnis. Harus ada prinsip-prinsip keadilan, kebersamaan, kesederajatan, dan sebagainya. Jadi itu namanya berbisnis secara akhlakul karimah. Kemudian juga bisnis itu harus dilakukan dengan etikat baik, ya. Harus punya etikat, niat yang baik untuk berbisnis, ya. Jadi kalau kita berbisnis, nama itunya bagus, kita jalan, ya. Yang penting nama itunya bagus. Itu yang dibilang etikat baik, good faith atau bona fides. Nah, itu bahasa kerennya ya, bona fides atau good faith. Karena dalam sebuah hadis juga disebutkan bahwa sebuah pekerjaan itu diukur oleh maksud, oleh niat, oleh nawaitunya. Di sana kita mengukur sebuah pekerjaan, lepas dari hasilnya juga. Bahwa sebuah bisnis harus dilakukan dengan etikat baik, itu juga hukum yang universal sebenarnya. KUH Perdata Indonesia juga mengaturnya dalam pasal 1338 ayat 3. Itu diatur bahwa bisnis, perjanjian, transaksi, kontrak harus dilakukan dengan etikat baik. Itu goede vrouw, itu bahasa Belandanya. Ya, karena BW kita, KUH Perdata kita berasal dari Burgerlijk Wetboek atau BW Belanda, Kitab Undang-Undang Belanda. Maka dibilang itu goede vrouw, etikat baik, atau bona fides, itu bahasa Latinnya. 1320 ayat 3, dan itu juga berlaku bagi Islam, dan Islam sudah sejak abad 7 berlaku. Yang kita bilang kitab-kitab undang-undang tadi abad 18, abad 17 itu. BW Belanda, KUH Perdata Belanda, KUH Perdata Perancis. Ini sudah abad ke-7. Jauh sebelumnya sudah ditetapkan dasar etikat baik. Makanya ada hadis tadi mengatakan sebuah pekerjaan diukur dengan niat. Nama itu. Kemudian bisnis itu tidak boleh ada riba. Ini sangat penting dalam Islam, tidak boleh ada riba. Tidak ada riba. Bahwa apa itu riba itu memang beda-beda pendapat. Ya. Bahkan orang bilang ada paham menjual barang dengan margin yang sangat tinggi, dengan laba yang sangat tinggi, dengan markup segala, itu juga riba. Itu bukan hanya bunga uang ya. Bahkan bunga uang di bank itu banyak, ada juga paham mengatakan itu bukan riba, meskipun itu bunga. Nah, ini banyak silang pendapat di sini. Dan memang banyak sekali pendapatnya kalau kita telusuri dalam sejarah-sejarah Islam, itu banyak sekali pendapat dari ahli-ahli yang memberikan pengertian kepada riba yang berbeda-beda. Bisnis juga menurut Islam harus respect terhadap hak dan kewajiban. Ya. Jadi hak kita, hak orang itu harus jelas. Kewajiban kita, kewajiban orang harus jelas dalam bisnis. Dalam surat Al-Baqarah ayat 188 itu dibilang bahwa jangan mengambil atau makan harta milik orang lain. Artinya itu bukan hak kita. Hak kita adalah harta kita. Hak orang lain, harta orang lain. Jangan kita makan harta orang lain. Nah, itu Al-Baqarah ayat 188. Atau
ada hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Imam Malik, itu yang mengatakan bahwa Nabiullah Muhammad pernah mengatakan bahwa orang kaya yang menunda-nunda pembayaran utang itu kejam, dianggap kejam. Duitnya ada untuk bayar utang, tapi disengaja ditunda-tunda, itu kejam. Nggak boleh begitu, kecuali nggak ada duit, lain soal. Nah, ini hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Imam Malik. Kemudian juga ada ketentuan lain dalam etika, jangan merugikan orang lain. Berbisnis tapi jangan merugikan orang lain. Jangan membuat yang berbahaya bagi orang lain. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan bahwa melakukan sesuatu yang berbahaya atau merugikan orang lain itu dilarang. Ya. Berbahaya itu termasuk misalnya kita jual senjata api, jual minuman keras, nah, itu kan barang-barang berbahaya. Nah, itu nggak boleh, itu dilarang. Kemudian bisnis Islam, dalam Islam harus mengikuti hukum syariah dan prosedur syariah. Kenapa? Karena di sana tuntunannya itulah bisnis yang bagus, yang baik, yang benar, yang sesuai dengan fitrah kita sebagai manusia. Apalagi kita berbisnis dengan harta kita. Harta itu bukan milik kita. Harta itu milik Allah. Dititip sama kita. Bukan milik kita. The ownership of God. Milik Allah. Kita dititip. Karena itu kita harus dalam menjalankan bisnis dengan memakai harta ini, kita harus ikuti aturan Allah. Karena itu milik Allah. Ya. Ada yang mengatakan, lah kalau itu titipan Allah, kok saya dititipnya sedikit amat, kok si Fulan itu dititipnya banyak banget, kok saya cuma dititip 1 sepeda, tetangga saya dititip 3 mobil mewah, kok begitu? Nah, memang begitu. Kalau mau dititip banyak, ya Anda berusaha cari duit yang banyak dengan bisnis yang benar sesuai tuntunan ilahi. Dan berdoa kepada Allah, ya Allah, titipkanlah hartamu kepadaku ini yang banyak. Tapi berusaha. Kalau enggak berusaha, tidur-tidur saja, dulu sekolah juga enggak mau, bekerja malas-malasan, mana bisa dikasih harta sama Allah. Dikasih harta juga takut habis. Harta Allah dikasih, dihabisin nggak jelas. Makanya Allah menitip harta kepada orang yang mau berusaha dan berdoa kepadanya. Kalau mau dititip banyak, minta sama Allah. Titiplah harta itu banyak ke saya. Tapi juga kita harus berusaha. Oke, jadi harus mengikuti hukum syariah, hukum Islam dan prosedur Islam dalam berbisnis. Karena berbisnis itu adalah melalui barang, dan barang itu adalah bukan milik kita, milik Allah di sana. Ya. Tadi juga dikatakan bahwa dalam berbisnis yang baik itu tidak boleh ada riba. Ya, itu sangat penting. Dalam surat An-Nisa ayat 29 itu disebutkan bahwa di antara kamu jangan mendapatkan barang dengan cara yang salah, dengan cara yang jelek. Tapi dapatlah harta itu dengan cara yang benar, dengan cara yang baik. Itu An-Nisa 29. Kemudian Al-Baqarah 275.
dalam Quran itu juga disebut bahwa Allah membenarkan jual beli tapi melarang riba. Allah membenarkan jual beli tapi melarang riba. Al-Baqarah 275. Nah, tadi saya katakan bunga bank riba enggak, ada yang mengatakan itu riba bunga. Tapi ada yang mengatakan kalau nilai bunganya fair-fair saja sih bukan riba. Tapi kalau bunga terlalu tinggi jelas riba. Kalau bunga katakanlah misalnya bunga bank sekarang kalau ambil pinjaman 15-20% ya setahun. Tapi misalnya bunga kartu kredit itu bunganya sampai 3% lebih, 3,5% sebulan. Setahun tuh sudah antara 36 sampai 40% setahun. Itu tinggi sekali, itu riba. Siapa yang makan riba itu ya bank. Nah, kita nggak ada pilihan karena kita butuh kartu kredit itu. Jadi bunga bank dalam kartu kredit itu terlalu tinggi. Itu menurut saya itu sudah tergolong riba. Ya. Kemudian Nabiullah Muhammad SAW itu juga memberikan rambu-rambu lain dalam manusia berbisnis ya. Pertama, saya ulang lagi bahwa melakukan bisnis dalam Islam harus dengan dimensi moral. Harus ada unsur moral di dalamnya. Ya. Jadi Allah sendiri memberikan petunjuk bahwa dalam bisnis harus ada harmoni, hubungan yang harmonis, yang sungguh-sungguh tanpa penindasan. Harmonis, sungguh-sungguh tanpa penindasan. Ini ada ketentuannya dalam Al-Quran surat 62 ayat 10. Ya. Hubungan harmonis, sungguh-sungguh, ya, ikhlas dan tidak ada penindasan. Tidak ada exploitation. Yang disebut exploitation, delom-parlom. Nah, itu istilah populer. Penindasan manusia yang satu oleh manusia yang satu kepada manusia yang lain. Tadi riba tidak boleh. Kemudian harus jujur. Orang bisnis itu harus jujur. Orang bisnis harus jujur. Tidak boleh tidak jujur. Ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, itu dibilang bahwa orang Muslim tidak boleh menjual barang yang rusak, kecuali rusaknya itu diumumkan. Rusaknya itu open, dikemukakan bahwa ini yang saya jual ini adalah barang yang rusaknya ini. Itu boleh jual barang rusak. Kalau diam-diam jual barang rusak, itu tidak boleh. Itu artinya kita nggak jujur. Ya. Kemudian ada hadis lain mengatakan bahwa pedagang yang jujur, ya, honest trader ya, pedagang yang jujur, rakyat yang pegang amanah, manusia pegang amanah, itu akan bersama Nabi Muhammad. Selanjutnya, orang yang jujur yang disebut dengan siddiqin, orang yang jujur, orang yang mati syahid dalam perang, tempatnya adalah dalam surga. Ini ada hadis begitu. Ada lagi hadis yang lain yang juga berbisnis secara jujur, yaitu Nabi Muhammad mengatakan, kalau kamu menjual, jangan menipu orang dengan kata-kata manismu. Nah, menipu itu bisa dengan diam-diam, tapi bisa dengan menggunakan kata-kata manis. Manis-manis kata, pakai, tapi ujung-ujungnya nipu.
Nah, ini juga sering dalam bisnis. Bermanis-manis kata itu sebenarnya masih dalam rangka marketing. Itu salah satu cara marketing sebenarnya, atau cara beriklan dengan bahasa-bahasa manis, bagus, enak didengar. Ya, tapi jangan menipu. Harus jujur. Memang antara penipuan dengan trik marketing itu bedanya tipis dalam bisnis. Tapi tetap ada beda, tetap ada pemisah. Ya, itu harus kita tahu. Kemudian juga rambu-rambu yang diberikan oleh Islam, oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa berbisnis itu harus ta'awun, ya, ta'awun. Artinya harus punya fungsi sosial. Kita berbisnis, tapi ada fungsi sosial, ada fungsi moral, harus memikirkan nasib orang lain. Ya, jadi kalau ada unsur menolong orang di situ, itu namanya ta'awun, social function. Jadi misalnya ya, ada orang jualan, kan bisnis itu jualan, di lampu stop, lampu merah. Dia jual mungkin tisu harganya 10.000 satu kotak. Itu orang miskin itu makannya susah itu orang. Dia dapat untung mungkin 1.000 dari satu kotak tisu. Dijual 10.000, kita tawar lagi, 7.000 boleh enggak? 8.000 boleh enggak? Nah, itu orang susah, makan pun enggak bisa. Untungnya 1.000 mungkin, kita tawar lagi. Nah, ini kita namanya enggak ta'awun. Enggak ada fungsi sosialnya dalam kita berbisnis sama dia. Membeli itu berbisnis juga. Jadi ini ada social function, fungsi sosial, ya. Kemudian tidak boleh menipu tadi. Tidak boleh menipu, itu syarat-syarat sangat penting dalam Islam, dalam bisnis ya. Misalnya menipu ukuran, takaran timbangan, menipu timbangan. Dia beli 1 kilogram, kita kasih kurang dari 1 kilogram, timbangan kita jadi nggak benar, dibuat nggak benar. Nah, itu dosa besar. Karena itu disebut langsung dalam Al-Quran. Dalam surat 83 ayat 112 itu jelas disebut bahwa orang yang menipu, ya, orang yang menipu timbangan dalam berjualan itu merupakan orang yang harus dikecam. Itu orang yang kejam itu. Itu Al-Quran sebut dalam surat 83 ayat 112. Nah, berbagai bentuk, misalnya dalam praktek bisnis itu ada yang namanya muzabana. Ya, yang nggak boleh itu muzabana. Ya, muzabana itu misalnya menjual kurma basah untuk ditukar dengan kurma kering. Tentu timbangannya jadi beda. Kalau 1-2 kilo kurma basah mungkin tidak sampai 1,5 kilo kurma kering, gitu kira-kira. Tapi itu tidak dibenarkan. Kenapa? Karena itu tidak pasti. Basah kalau dikeringkan, basah itu sebasah apa, kalau dikeringkan jadi berapa nanti. Itu sesuatu yang ketidakpastian sehingga menimbulkan keuntungan. Itu namanya muzabana, dilarang. Tapi yang dilarang juga muhaqala, yaitu untuk menjual atau menukar gandum yang masih di pohon dengan gandum yang ada di pasar. Itu sudah masuk pada garar sebenarnya. Kan gandum di pohon tidak boleh dijual. Petik dulu baru jual. Nah, ketika kita punya gandum di pohon, kita ada gandum yang sudah ada di pasar, kita bilang, oke, ambil semua gandum saya, baik, kasih sekian kilogram gandum kamu.
yang sudah ada. Itu tidak boleh. Itu garar, objeknya nggak jelas berapa banyak, dan terlalu untung-untungan, terlalu spekulatif. Ya. Kemudian, ini juga yang tadi pernah saya bilang bahwa bisnis itu tidak boleh mengganggu ibadah. Ya. Ibadah kita nggak boleh terganggu dengan bisnis. Bisnis ibadah tetap jalan. Ya. Makanya tadi dibilang kalau azan stop bisnisnya, sholat dulu. Kalau enggak, kita masih jualan, lagi rame-rame jualan ini, wah azan stop, meskipun lagi rame. Ya, nanti setelah azan nggak ada lagi orang, gimana? Allah akan memberikan kita keuntungan yang lebih besar, pemasukan yang lebih besar kalau kita ikuti petunjuknya. Jadi kalau azan stop, bukan hanya sholat, puasa juga nggak boleh terganggu dengan bisnis. Berhaji, berzakat, semuanya yang wajib-wajib dikerjain tidak boleh terganggu dengan bisnis. Ya. Kemudian juga dalam bisnis tidak boleh ada jaminan yang palsu atau sumpah palsu. Dulu di Arab orang sering bersumpah-sumpah itu, sumpah bahwa barang saya ini bagus, bahwa barang saya ini, ya. Nah itu juga kalau itu palsu sumpahnya, itu tidak dibenarkan. Ada hadis riwayat Bukhari yang menyatakan bahwa melakukan bisnis dengan berbohong atau bersumpah palsu, mungkin barang itu terjual, tapi hasilnya itu tidak bawa berkah. Hasil harga barang itu uang, dengan dilakukan dengan sumpah palsu, dengan janji palsu, semuanya itu tidak bawa berkah. Itu hadis riwayat Bukhari. Kemudian dalam berbisnis supaya tidak melanggar etika juga harus friendly, harus bersahabat, ya, harus bersahabat, harus toleransi, lemah lembut, bersikap baik, sopan. Nah itu harus bersahabat. Ada hadis riwayat Bukhari dan Tirmizi, dibilang bahwa Tuhan menghargai orang-orang dalam berbisnis toleran dan bersahabat, ya, toleran dan bersahabat. Ketika laku baik, ramah. Nah, jadi dalam berbisnis menjual barang misalnya kita harus ramah, sabar, dan tidak boleh marah-marah. Ya, namanya pelanggan, namanya pembeli itu macam-macam. Mungkin dia datang ke toko, tanya ini, tanya itu sampai 15-20 menit, ujung-ujungnya nggak jadi beli. Ya jangan marah, jangan bilang sialan ini orang, udah sampai 15 menit, 20 menit, nanya ini, nanya itu, beli kagak. Nggak boleh begitu, nggak boleh. Namanya manusia beli itu kan macam-macam sifatnya. Ada yang berhitung sampai sekecil-kecilnya, ada yang asal-asal saja. Asal ambil, mahal, murah, nggak dipikirin. Jadi macam-macam. Karena itu kita harus sabar, ya, harus toleran, harus ramah, nah, ya. Itu salah satu yang juga dianjurkan. Bahkan itu tadi saya bilang ada hadis yang begitu, yang menyatakan bahwa Allah itu memberkahi orang-orang melakukan bisnis dengan toleran dan ramah. Ya. Kemudian juga prinsip lain dalam berbisnis itu, bayarlah upah pada waktunya. Ya. Jangan bayar upah terlambat-terlambat, karena orang mengharapkan di upah itulah dia akan hidup. Mungkin terlambat bayar upah, bisa dia nggak makan karena nggak ada duit. Ketentuannya dalam
Islam dibilang bahwa bayarlah upah sebelum keringatnya itu kering. Orang kerja berkeringat, sebelum kering keringat kita sudah bayar upah. Nah, itu ketentuan Islam. Bayar upah sebelum keringatnya kering. Jadi misalnya upah ini termasuk pembayaran lah apapun, termasuk THR. Jangan kasih THR pada waktu 1-2 hari lagi mau lebaran. Kasihlah jauh-jauh hari, sehingga dia bisa memplanning, merencanakan apa yang mau diberikan untuk lebaran. Kalau udah mendekati lebaran itu sudah kacau balau. Jadi bayarlah upah pada waktunya, on time. Ya. Selanjutnya juga ketentuan tidak boleh ada pemaksaan dalam bisnis. Tidak boleh ada paksaan. Bisnis dengan paksaan itu tidak boleh. Ya. Karena tidak ada unsur kesepakatan. Ya, nggak ada kesepakatan antara para pihak itu. Ya, tidak boleh. Dalam Quran surat 4 ayat 29 itu dengan jelas dikatakan bahwa jangan makan barang kecuali yang didapatkan dari bisnis yang volunteer, yang tidak ada paksaan, yang secara sukarela. Itu Al-Quran begitu. Nah, kalau saya perluas ini, saya kira ini sejajar juga dengan ketentuan dalam KUH Perdata kita. KUH Perdata kita, ya, dalam pasal 1320 itu dibilang bahwa bisnis harus dengan kata sepakat, harus dengan kesepakatan kedua belah pihak. 1320. Yang tidak sepakat itu tidak memenuhi unsur kesepakatan kalau pertama ada paksaan. Ya. Nah, ini yang dilarang tadi. Kemudian ada kesilapan. Kemudian ada penipuan. Nah, ini kalau ada penipuan, kesilapan, paksaan itu tidak mengandung unsur kata sepakatnya. Kata sepakatnya tidak ada. Jadi kemudian dalam istilah hukumnya, karena hukum kita berasal dari Belanda, disebutlah bahwa yang tidak boleh ada itu duang itu paksaan. Kemudian dwelling itu kesalahan. Kemudian bedroh itu penipuan. Yang dalam bahasa Inggris kira-kira dibilang force, paksaan, false, VOX itu force, paksa, kemudian false, kesilapan, penipuan, dan fraud itu penipuan. Ya, jadi false, fraud. Nah, kalau bahasa Belandanya duang, dwelling, bedrog. Ini 3 unsur ini yang menyebabkan tidak ada kata sepakat. Kemudian monopoli juga nggak boleh, ya. Banyak hadis-hadis Nabi yang mengatakan tidak boleh monopoli dalam bisnis, ya. Termasuk persaingan tidak sehat, ya. Kemudian juga dalam hadis ada ketentuan membayar utang itu pada waktu jatuh tempo. Ya. Kalau kita orang kaya, tadi saya bilang orang kaya bayar utang yang setelah jatuh tempo mengulur waktu, itu kejam, dibilang, itu ada hadis begitu. Kemudian juga tidak boleh ada naisya dalam bisnis. Naisya itu market manipulation, memanipulasi pasar. Misalnya jual beli pura-pura, jual beli kepada teman, mahal harganya, dilihat orang rame-rame, ohnya barangnya mahal, makanya orang lain juga beli mahal, padahal ke teman itu jual belinya pura-pura. Itu manipulasi pasar, itu nggak boleh. Bahkan dalam hukum kita yang modern, hukum pasar modal kita juga nggak boleh. Short selling itu nggak boleh. Namanya short selling, jual beli pura-pura untuk memanipulasi pasar. Kalau dalam hukum pasar modal itu kena pidana. Ya. Kemudian juga
tidak boleh menyatakan sesuatu yang jelek, ya, tidak sopan dalam bisnis. Kemudian juga nggak boleh ihtikar. Ihtikar. Ihtikar itu kira-kira sejajar dengan penimbunan barang. Ada barang minyak misalnya mau naik bulan depan, bulan ini kita beli minyak banyak-banyak, begitu mahal, kita timbun banyak-banyak, begitu mahal kita jual, penimbunan barang. Itu juga tidak dibenarkan, karena mungkin waktu kita nimbun itu orang masih perlu itu, barang itu. Itu disebut dengan ihtikar, ya. Karena ada hadis yang menyatakan bahwa, yang diriwayatkan Ibnu Umar, dikatakan bahwa siapa yang menimbun barang selama 40 hari untuk menaikkan harga, itu adalah tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hadis Ibnu Umar. Masih banyak lagi ketentuan-ketentuan yang tidak dibenarkan. Tidak boleh menjual barang, misalnya kalau masih dalam pengontrolan orang lain, dalam kekuasaan orang lain, tidak boleh menipu dan sebagainya. Kemudian juga harta yang kita gunakan untuk bisnis kan titipan Allah, ya, punya fungsi individual tapi juga punya fungsi sosial. Misalnya harta itu harus kasih zakat. Zakat itu fungsi sosial. Hak dari orang miskin dari harta orang kaya. Bukan belas kasihan kita kepada orang miskin, orang kaya kepada orang miskin, tapi hak orang miskin dari harta orang kaya. Makanya dibilang ada fungsi individual yang disebut infiradiyah, tapi ada juga fungsi istimaiyah, fungsi sosial, dan fungsi utility untuk kemaslahatan. Gunakan harus untuk kemaslahatan. Masih banyak lagi sebenarnya prinsip-prinsip etika dalam bisnis, nanti akan kita sambung nanti di waktu lain. Ada satu yang ingin kita sampaikan, prinsip terakhir ini, bahwa bisnis manusia itu harus sesuai dengan kaidah alamiah. Manusia bagian dari alam, tapi manusia itu khalifah di atas bumi, bagian dari alam semesta, tapi kita khalifahnya, kita yang mengatur hewan, tumbuh-tumbuhan. Tetapi sebagai khalifah, kita harus mengaturnya dengan baik. Jadi dalam ayat Quran surat 31 ayat 17-20 itu disebutkan bahwa Tuhan itu membuat kita hidup di bumi, kemudian kita akan kembali ke bumi, dan sebagainya. Jadi kita bisa berjalan-jalan di bumi. Nah, jadi kita khalifah. Intinya itu. Karena itu bisnis itu bagian dari harmoni alam. Nggak boleh kita berbisnis dengan merusak alam. Karena dalam Quran surat 27 ayat 61 itu disebut bahwa kita harus membuat stabilitas di bumi ini, harmoni tadi ya. Tuhan menciptakan sungai, Tuhan menciptakan bumi, menciptakan sungai di atasnya, menciptakan gunung-gunung, dan juga memisahkan dua benua, dua lautan, ya, dua samudra. Jadi kita khalifah. Karena itu kita tidak boleh berbisnis dengan merugikan alam. Kalau misalnya kita berbisnis merusak alam, tebang pohon yang dibisniskan, alam akan marah, akan datang banjir. Kalau kita makan binatang yang tidak seharusnya dimakan, di sana ada virus, terus kita makan, virus itu masuk ke kita, dan dia akan mati
tapi virus juga bertahan untuk hidup. Ya, kalau mungkin kita jadi mati karena virus, dan virus juga mati, nggak mau virus nanti datang dari seseorang ini menjalar ke orang lain. Ya, jadi dia bertahan hidup. Kita makan binatang, masuk virus, dia nggak kita mati, nggak mau dia mati, dia masuk ke menular ke orang lain. Jadilah epidemi, ya, terjadilah virus di mana-mana yang bisa mematikan. Itu karena kita prinsipnya hidup dalam merusak alam itu. Alam akan melawan kita. Jadi marilah kita berbisnis dengan baik, sehingga tidak ada yang dirusak. Karena itu semuanya berjalan dengan baik, sehingga tercapailah kemaslahatan umat manusia. Oke, guys, kali ini saya padai hingga di sini. Saya Munir Fuadi. Semoga di lain waktu kita ketemu di topik yang lain, di waktu yang lain. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.